sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lakum fashirtum am takhallaytum fudhirtum. Inna lakum fashirtum am takhallaytum fudhirtum. Am takhallaytum nadhirtum. Ya Sayyidina Muhammad. Am takhallaytum nadhirtum. Ya Sayyidina Muhammad. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badri tamami. Sallallahu ala Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Anjing kok fasoli. Tangannya kasar. Sambil menunggu baca Bismillah dan kita sholawatan lagi bersama-sama gitu. Yang semangat gitu. Semoga kita mendapatkan barokah dari sholawat dunia wal akhirah barakallahu Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il amrawi wa Muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asy-syafi'il amrawi
جري هذا الإنسان مبسوط الغزيان من دروب واللان خير إنك ربنا نستغفر ربنا نستغفر ولا نضل فيه يرجع سوري هذا الإنسان مبسوط الغزيان من ذنوب واللان خيف إنك أصبر ربنا نستغفر ربنا نستغفر ولا نظن فيه يرجع يا هنان يا منان يا قديم الإنسان برجود البيان جلنا بالغفران كل هذا الإنسان مبسوط الغزيان من ذنوب واللان خير إنك ربنا يا منان يا منان يا قديم الإنسان برجود المليان جلنا بالغفران صلوا على النبي محمد. Kita sholat bersama-sama hasbiratin yang semuanya bisa mengganggu. Sholawat Nabi Muhammad. Demikianlah laporan salawat dari organisasi Forum Silaturahmi Muslimat. Semoga dengan salawat tersebut dapat menambah kecintaan kita terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan semoga telah kita
kita semua yang bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Kepada yang bertugaskan ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kosmi kepada Ibu Sultan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Wakil Ketua Kosmi kepada Ibu Sultan Waktu dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'alamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibil mu'jizati wal Qur'an. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala 'ibadu man kana awwaluhu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Amin amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para hadir, para ulama, para kiai, para bunyai, para ustaz dan para ustazah. Wabil khusus panjenenganipun Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Karim selaku pembina Kosmi, dan yang kami muliakan dan kami ta'zimi panjenenganipun Al-Muhtaramah Ibu Hajam Karisma Yuki Noviana dari Madiun. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi umur panjang, fisihah wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati panjenenganipun Ketua Kosmi Ibu Suyati beserta seluruh anggota Kosmi beserta seluruh jamaah Kosmi dan santri Kosmi, dan tidak lupa pula panjenengan semua yang saya hormati dan yang saya cintai. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu sehat walafiat, dilancarkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha Allah sehingga rezekinya kita menjadi rezeki yang barokah dan mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan hidayahnya, atas nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat sehat, nikmat kesempatan yang seperti hari ini kita bisa bertolabul ilmi, bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan ibadahnya dan dimuliakan akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak dapat panjang, saya wakil Ketua Kosmi mewakili Ibu Ketua Kosmi karena beliau tenggorokannya agak sakit ya. Kita semua jaga kesehatan ya, sehat selalu ya. Banyak minum air hangat, dan yang penting batin kita dikondisikan, banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sehat. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, pada hari ini Kosmi bisa mengadakan pengajian akbar dan menyambut Rajab ya. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah ikut berpartisipasi dan mensukseskan acara pada hari ini. Wabil khusus kepada semua jemaah atas kehadiran panjenengan semua, karena tanpa panjenengan semua acara hari ini juga akan hampa. Jadi alhamdulillah, terima kasih.
bulan 2 Februari Posmi mengadakan pengajian akbar lagi bersama Gus Badrun dari Nganjuk. Monggo bagi yang belum mempunyai tiket silakan, insya Allah di depan di tiketing juga ada dan saya di sini insya Allah ada. Mudah-mudahan panjenengan semua bisa hadir semua sehingga kita bisa berkumpul seperti hari ini. Mudah-mudahan Posmi tetap membawa maslahat manfaat barokah untuk semua jamaah beserta santri Posmi. Dan di sini juga ada pengumuman pengajian akbar Minggu 2 Februari di masjid di sini di aula sini bersama Bunyai Hajang Girijah, ibunya Al-Mukarram Gus Idam dan Gus Darhat Mas Danu dan Wantang pasti idola panjenengan semua Mas Danu bagi yang belum mendapatkan tiket boleh menghubungkan salah satu panitia di sini, insya Allah juga menyediakan dan di sini saya juga ada dan tidak lupa pula nanti Februari ini juga masih Februari tanggal 9 Februari juga ada Habib Rifki Al-Idrus bersama Habib Alwi Asgar. Panjenengan kenal semua sama kirim salam wafat semua seperti saya, masya Allah. Alhamdulillah bulan depan beliau juga hadir di sini. Mudah-mudahan Allah menjaga semua amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan Posmi ini adalah Posmi Persatuan Seluruh Organisasi Muslim Indonesia Muslim Hongkong dan Posmi pun juga mengadakan penggalangan donasi kepada kebanjiran di Indonesia. Alhamdulillah seluruh anggota Posmi sudah mengumpulkan dana sudah mencapai 13.650. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa manfaat barokah untuk yang membutuhkan, terutama untuk yang lagi diuji Allah Subhanahu wa taala terkena banjir dan bencana di Indonesia. Mudah-mudahan banjir di Indonesia segera surut dan mudah-mudahan ini kita bisa mengambil hikmahnya di balik semua musibah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua tetap untuk terus introspeksi diri, memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita karena zaman semakin akhir, semakin tua kita akan insya Allah kita harus menyiapkan, mempersiapkan hari tua kita bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan tabungan yang banyak, tapi dengan amal ibadah yang tambah baik, lebih baik lagi dan diperbanyak amal sedekahnya juga. Mudah-mudahan kita semua termasuk cece Hongkong bagi Hongkong yang sukses bila yaumil qiyamah, bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita, bisa meringankan beban-beban orang-orang di sekeliling kita, bukan menambah beban, tapi kita semua bisa mengurangi beban-beban saudara-saudari kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu meringankan, setidaknya bisa meringankan beban-beban saudara-saudari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang ingin belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan fasih, dimulai dari nol, dari jilid dari makhrijul huruf, sifatul huruf, semua tajwid semua dibahas silakan masuk di TPT Posmi di SIM 1 di sini ada Al-Istiqomah di atas ini lantai 2 di madrasah juga ada TPT, ada dia Posmi, ada TPT Al-Istiqomah yang di TSD. Kalau Posmi mengadakan membuka setiap ahad pertama dan ahad ketiga di Musola KJRI jam 2 sampai jam 6. Monggo gratis, nggak bayar cuma bayar bawa membeli peralatan untuk belajar, itu aja.
Mudah-mudahan yang tidak bisa ngaji menjadi nggak bisa, yang belum paham menjadi lebih paham, yang sudah paham sudah bisa tambah fasih dan bisa diamalkan serta diajarkan ilmu-ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sambutan pada siang hari ini yang saya sampaikan cukup sampai di sini dan kita siap-siap untuk mengaji kembali bersama Ibu Hajah Karisma dan dari awal sampai akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat semuanya. Ihdinas shiratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Acara selanjutnya yaitu tausiah dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustazah Hajah Karisma Noviana. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi masih semangat? Sudah makan siang? Sudah sholat? Alhamdulillah. Lebih semangat jawab salam lagi? Oke, jawab salam di banter tambah rezeki ini? Lunas utangnya? Tambah bujuni? Maksudnya
sampai bojone niku single. Oh iya, program kedengeran. Oh mic-nya iya. Allah. Coba. Cek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang sudah kedengaran? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, juga seluruh keluarga besar, organisasi-organisasi yang tergabung di dalam POSMI, dan juga organisasi-organisasi lain yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang saya hormati dan juga saya banggakan. Seluruh jamaah yang rapuh pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kesehatan lahir batin, keselamatan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah semua rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dalam rangka pengajian umum menyongsong bulan Rajab 1446 Hijriah dan doa akhir tahun 2024 dengan tema muhasabah. Shalawat dan salam oleh Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istrinya, putra-putrinya, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan nantinya kita digolongkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali lagi kita dapat berjumpa dalam rangka menyongsong bulan Rajab, menyongsong bulan Rajab dan juga doa bersama akhir tahun 2025 dengan tema muhasabah. Rajab tadi sudah disampaikan banyak oleh bapak kita, dibanding Bapak Muhaimin. Rajab itu memang termasuk salah satu bulan yang diistimewakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huruf-huruf dalam 12 bulan ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Ramadan tidak termasuk dalam Ashhurul Hurum. Bukan berarti Ramadan tidak istimewa. Ramadan mempunyai julukannya sendiri, yaitu bulan Sayyidus Syuhur, raja atau ratu
seluruhnya bulan. Itu bulan suci Ramadan. Rojab istimewa. Rojab perkara loro sing mustajab. Rojab apa itu? Isra wal Mi'raj, perjalanan darat dan ke langit, mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina, naik ke langit 1 hingga ke Sidratul Muntaha, hingga ke Mustawa, diderek malaikat Jibril. Soal datang kersani pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loro sing mustajab, rojab kejadian di tanggal 27. Kenapa kok di tanggal 27 tidak di tanggal-tanggal yang lain? Ternyata ada rahasia di balik angka. 2 itu ya Isra wal Mi'raj. 2 itu bumi dan langit. 2 itu Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 7 itu 7 tujuan. Pitu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sobat datang kersani Gusti Allah melalui sebuah peristiwa Isra dan Mi'raj, menapaki perjalanan dari bumi dan juga ke langit, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan pitutuh dalam bahasa Indonesia petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu petunjuk untuk menuju sebuah tujuan yang menjadi dambaan kita semuanya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa petunjuknya? Hasilnya adalah untuk menjalankan sholat 50 waktu sehari semalam. Tapi kok jadi 5? Ya karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Yusuf, Nabi Musa dan sebagainya, semuanya itu punya agama yang sama. Kanjeng Nabi, umat jenengan itu orangnya kecil-kecil, pendek-pendek. Waktunya itu di dunia juga nggak panjang-panjang, 24 jam. Apalagi yang namanya mendekati kiamat, waktu berputar itu akan semakin sangat cepat. Dan manusia memang pada dasarnya yang punya akal tapi punya nafsu, duweni pikiran tapi juga punya keinginan, dan kadang-kadang keinginan ini mengalahkan yang namanya akal. Ini apa mboten? Butuhe pokoke ingin untuk dituruti, padahal masih ada kebutuhan yang sangat penting. Utawa ditukoni, disenangi, pokoknya harus didapatkan, padahal ya hanya untuk kesenangan saja. Nerang menurut dan pojok kaya koncone. Konek kaya koncone dikira aku ketinggalan di sana. Hanya untuk menuruti gengsi, ini apa betul? Umat panjenengan hidup di dunia itu singkat, umurnya tak panjang-panjang ya Rasulullah. 24 jam sholat 50 kali dalam sehari semalam pun. Niku cara nglakoni ngopi Kanjeng Nabi sakno lan jenengan ya Rasulullah. Mesti gak sempat itu nanti dan jenengan minta keringanan kepada Gusti Allah. Akhirnya minta keringanan dan jenengan itu suka. Tapi Kanjeng Nabi gak saking tresnone nek boten mate iyo. Nek saya ketemu ya Allah. Nek nglakoni jalanan bokok ya Allah. Jalanan sekarang. Mulai bekerja belum pekerjaan yang lain, sholat mantap terus, sehingga tidak akan bisa memegang persoalan yang lain. Akhirnya kalau tidak mau Kanjeng Nabi minta keringanan kepada Allah, dikurangi 5, saya diprovokator ya Nabi Musa. Saya kabarkan Kanjeng Nabi nyuwun jismat masih nyuwun kortinane dikurangi 5. Saya joki-joki kalau Nabi Musa masih kebanyakan itu ya Rasulullah, minta diskon lagi dikurangi 5 kali 5 itu belum ada diskon dan diskon masih. Subuhnya suruh ngilangin ya Rasulullah. Kesampe wali jangan pemane sing anyar nek lan kok wis ana senengane ngomong sing macam niku kaya sing gini. Kasihan ya Rasulullah.
saya terima, saya dengan umat saya akan menjalankan perintahnya Allah, sholat 5 waktu. Ternyata ya bener. Saya kali ini mau zaman kok saya ketipu kadang-kadang lakonnya Allah mengambilnya kapan, datangnya kapan, betul atau tidak? Ibu kadang-kadang saya ampun lagi lakoni ya Allah. Padahal namanya sholat itu kebutuhan kita pribadi. Sing butuh yo apa-apa itu yang menerima hasilnya dari kita sholat juga kita sendiri. Akhirnya ya itulah yang namanya hikmah dari Isra dan Mi'raj, terjadinya perintah sholat 5 waktu. Tapi luar biasanya adalah perjalanan Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, naik ke langit 1 hingga ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustafa, balik lagi ke dunia hanya dalam waktu 1 malam saja. Ini nggak bisa dinalar oleh logika. Oh ya mungkin. Sekarang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa saja jarak tempuhnya kurang lebih 1.500 km. Jarak tempuhnya dulu belum ada kereta cepat. Yang LTO nenek. Zamannya kok MRT cengkanya namanya. Kendaraannya itu hanya kita yang lebih cepat yang kuda. Tidak ada dua yang kalau dari butuh waktunya kurang lebih 1 bulan itu perjalanan santai. Kanjeng Nabi kok 1 bulan kok 1 malam dari bumi ke langit balik lagi ke bumi kok iso? Karena di dunia itu ada 2 proses. Satu proses kauniyah dan kedua adalah proses robbaniyah. Yang pertama adalah proses kauniyah. Kauniyah itu proses yang terjadi bisa dinalar oleh akal manusia. Adanya banjir mungkin karena manusia suka buang sampah sembarangan. Lingkungan jadi bau, banyak penyakit demam berdarah yang mungkin karena banyak kotoran yang mengendap. Mungkin saluran airnya yang tidak lancar dan lain sebagainya. Betul kan tidak? Kok iso lemu ya? Mangan terus. Tetapi kok iso mulu apa ya pikiran ini? Bisa dinalar oleh manusia. Adanya anak itu juga karena ada orang tua. Kalau nggak percaya nek orang tuanya tidak enak, nanti kan ada proses. Betul tidak? Mungkin orang tuanya yang cerai atau memang orang tuanya keduanya sudah tidak ada atau salah satunya yang tidak ada. Tapi anak lain itu kan karena sebuah proses kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan. Makanya ada anak ini namanya kauniyah. Beda kalau proses robbaniyah, proses yang terjadi atas maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak berkehendak tidak mungkin terjadi. Sekarang yang perjalanan harusnya ditempuh 1 bulan, tapi Kanjeng Nabi bisa menjalankan hanya dalam waktu 1 malam saja. Berarti Allah yang punya kehendak. Adanya anak karena ada bapak dan ibu, tapi ternyata kalau Allah punya kehendak, dalam Islam ada 3 bayi yang lahir dan langsung bisa bicara. Ini apa benar? Bayinya Ibu Dewi Marsito, bayinya Nabi Isa alaihi salam, dan bayinya seorang pelacur dalam sebuah peristiwa kasusnya Julaij. Bayi lahir cengit bisa ngomong, padahal bayi itu kalau baru lahir misalnya kan menangis, ini bisa ngomong. Ini namanya proses robbaniyah. Adanya anak karena ada bapak ibunya, tapi kalau Allah punya kehendak, Nabi Isa alaihi salam tidak punya bapak tapi terlahir dari ibu bapak rahimnya Ibu Siti Maria. Nabi Adam alaihi salam dan Ibu Hawa tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini namanya proses robbaniyah, terjadi karena maunya Gusti Allah. Kanjeng Nabi perjalanan naik buruk itu sebetulnya berawal dari kata al-barku, artinya kilat cahaya. Kilat cahaya. Rumus kilat cahaya.
per 1 detik sama dengan berapa ratus kilometer. Jadi kalau 1.500 saja ya cepat sejauh mata memandang stop. Ini namanya Rabbaniyah. Kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu maka tinggallah dia berkata jadilah. Maka jadilah sesuatu itu karena semuanya yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi perjalanan sebegitu panjangnya tapi hanya dilakukan 1 malam ya karena maunya Allah. Contoh misalkan lalat kau main Kalimantan. Sekarang namanya seekor lalat itu kan hewan kecil. Kalau perjalanan jauhnya luar biasa, sudah berbeda pulau, itu kemungkinan ya butuh waktu berminggu-minggu bahkan mungkin berbulan-bulan tidak selamat. Lah nenek berlangit ke tengah arah pesawat ya kita yang nggak tahu. Tapi kenyataannya saya demi Allah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Seekor lalat dalam waktu 1 jam rumahnya Kalimantan 1 jam sudah sampai Surabaya. Ternyata pembangun pesawat. Kok ini sok lalat nggak pesawat? Ya karena Allah yang sudah kamu memberikan skenario. Saya tahu loh makhluk jalan kita memang kocok bukan saya tahu. Jadi soalnya kan Nabi ya seperti itu. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, memperjalankan subhanalladzi asra. Allah memperjalankan berarti kan Nabi tidak jalan sendiri, tapi diperjalankan, dilakokno, ibaratnya dalam ngelakokno wayang manut wayang manut. Lah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj sebelum naik ke langit Sabtu ketemu Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi Muhammad dioperasi terlebih dahulu oleh malaikat Jibril. Dibuka dadanya, dikeluarkan hatinya, disucikan menggunakan air Zam-Zam. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala kotoran dan penyakit hati. Kanjeng Nabi ini kurang pimpinan. Uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Kanjeng Nabi itu kan yang paling baik akhlaknya, paling lembut tutur katanya, paling ikhlas hatinya, paling bersih hatinya, paling benar akhlaknya, perbuatannya dan ibadahnya, maksum terjaga, tidak punya dosa. Kenapa hatinya masih dibersihkan? Ternyata karena Kanjeng Nabi pernah berada di dalam rahimnya seorang wanita yang bernama Ibu Siti Aminah dan pernah meminum air susu yang bukan dari ibunya. Ada yang dari Suwaibah. Tahu Suwaibah? Kenal Suwaibah? Oh namanya saja. Nenek sih jawab kenal bahaya, menakutkan sekali. Berarti dia datang dari waktu yang berbeda.
ya drama. Suwaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Jadi ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Abu Lahab itu sangat berbahagianya. Saking bahagianya Abu Lahab, budaknya yang bernama Suwaibah itu dimerdekakan dan akhirnya menjadi ibu susu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini maka karena pertolongannya Abu Lahab memerdekakan seorang budak karena menyambut gembira kelahirannya Kanjeng Nabi, maka Abu Lahab itu oleh Allah setiap hari Senin diringankan siksaannya sampai datangnya hari kiamat, hari kiamat. Cinta itu menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak sepenuhnya. Bagaimana kalau seandainya kita hidup selalu mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya Rabbal alamin. Pernah disusui oleh Suwaibah, pernah disusui Halimah Sa'diyah kurang lebihnya 4 tahun. Jadi Arab itu punya tradisi yang kayak ada tradisi, bukan tradisi ya, ada yang keluarga itu begitu anak lahir itu tidak disusui sendiri langsung, tapi dicarikan ibu susu. Termasuk Kanjeng Nabi juga dicarikan ibu susu lain. Makanya kita jadi orang jangan terlalu julid gitu. Ada perempuan baru melahirkan, hatinya ditata dengan gaya hidup yang baru. Mungkin asinya belum keluar sehingga langsung disambung karo susu sapi atau susu, atau dicarikan dari ibu susu lain yang masih saudara. Loh, ini sing cilik gaita. Akhirnya suami anak itu dia tidak tahu. Oh, dia lagi urusan yang kono dirasa. Apalagi sesama perempuan kok tumbuhkan rasa empati, hormat tubuh perempuan itu masing-masing orang berbeda-beda, betul Pak tidak? Iya, ada yang begitu melahirkan bisa langsung kasih asi, ada juga yang belum sama sekali keluar asinya, bahkan ada yang makan sebanyak apapun keluar asinya hanya sedikit. Tapi ada juga makan titik asinya berlimpah luar biasa, betul Pak tidak? Bukan Nabi aja dicarikan susu, ibu susu yang lain loh. Tonggoane mergo ora temiki anake dhewe kok ora yo hasilnya kok metu kok wis omah. Ini kan Nabi hatinya bersih, gak punya dosa, tapi hatinya masih disucikan, dioperasi oleh malaikat Jibril karena pernah di dalam rahimnya seorang manusia dan juga pernah meminum asi dari manusia lain selain dari ibunya. Mendine itu kan barang ingkang boten sae. Karena apa? Apa yang dikonsumsi oleh manusia itu masuk melalui aliran darah dan bisa jadi diminum melalui air susu ibu dan bisa jadi masuk melalui aliran-aliran darah ketika bayi ke dalam rahim. Maka nuansimu proses janin di dalam rahim sebelum menjadi alaqah segumpal darah dan mudghah segumpal daging itu berawal dari nutfah. Nutfah itu setetes air yang hilang. Air mani. Kenapa? Oh, nyanyi. Tidakkah kau perhatikan jadi apakah dirimu dijadikan dari setetes air hina kau diciptakan lalu engkau disempurnakan. Nutfah ini berasal dari saripati yang dimakan
sing halal, golek rezeki, golek penggawean sing halal. Jangan sampai ini terkontaminasi sesuatu hal yang tidak baik dengan cara mungkin menjatuhkan orang lain, hasil mereka nanti duit makan riba, jangan ya dengan dilewati-wanikan jalur izin wong tuane habis sampai bojone asal kerja sampai sini jaga amanah dari orang tua, jaga amanah dari pasangan. Mbak juga amanah soal pasangan tujuh ini kerja susah-susah lah kok berulang lah ini kerja masih DC kok jenis ngomong lah kok keluar kalian dia asal tolak kejahatan dengan kebaikan, dia boleh dia salah dosa dengan perbuatannya sendiri ya kita jangan membalas dengan yang sama. Lo bisa selingkuh gue juga bisa bro, berarti bodoh tunjukkan bahwasanya kita adalah perempuan yang berkualitas, perempuan yang terhormat, jual dibeli. Iya, sampean mas nang kono nglarani aku golek wong wedok liya. Saya di sini mas, saya bekerja banting tulang untuk keluarga dan anak-anak saya. Insya Allah saya bisa sukses atas izinnya Allah Subhanahu. Tunjukkan rasa. Jangan jual buang air matamu untuk laki-laki buaya. Nangis ini kita boleh begitu aku semua.